Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kami dari kelompok 8 ingin membagikan materi perihal menjaga kesehatan mental di kala pandemi COVID-19. Sebelum kami membagikan materi, izinkan kami memperkenalkan rekan-rekan kelompok kami. Yang pertama, Asifa Agustina, yang kedua Namira Azara, yang ketiga Alfa Endarsyah, dan yang selanjutnya Indri Veronica. Jalan-jalan ke Tugu Pahlawan tak lupa memakai topi. Salam sapa kami ucapkan sebagai pembuka dari kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesehatan mental. Pertama, mental adalah hal-hal yang berkaitan dengan batin dan watak manusia. Atau dengan kata lain, kesehatan mental adalah kondisi ketika batin dan watak manusia dalam keadaan normal, tentram, dan tenang sehingga dapat menjalankan aktivitas dan menikmati kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, definisi sehat mental. Sehat mental diartikan sebagai kondisi individu yang berada dalam keadaan sejahtera, mampu mengenal potensi dirinya, mampu menghadapi tekanan sehari-hari, dan mampu berkontribusi di lingkungan sosialnya. Stres di masa pandemi. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai stres. Stres adalah reaksi tubuh terhadap situasi yang tampak berbahaya atau sulit. Stres membuat tubuh untuk memproduksi hormon adrenalin yang berfungsi untuk mempertahankan diri. Stres juga merupakan bagian dari kehidupan manusia. Stres di masa pandemi ini biasanya disebabkan oleh yang pertama, ketakutan dan kecemasan mengenai kesehatan diri maupun kesehatan orang yang disayangi. Karena pada masa pandemi ini penyakit bisa saja datang kapanpun dan pada siapapun. Yang kedua, perubahan pola tidur atau pola makan yang tidak teratur. Ketiga, sulit tidur dan berkonsentrasi. Yang keempat, memperparah kondisi fisik. Seseorang yang memiliki riwayat penyakit kronis dan gangguan psikologis. Yang kelima, penggunaan obat-obatan. Lalu, apa saja sih yang bisa kita lakukan agar kesehatan mental kita tetap sehat? Yang pertama, dengan melakukan self-healing. Self-healing adalah proses pemulihan yang kita lakukan untuk menyembuhkan diri dari luka batin di masa lalu. Luka batin yang dimaksud termasuk gangguan psikologis, trauma, pengalaman buruk, atau kejadian lain yang memberikan dampak buruk pada kondisi emosional kita. Self-healing dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti mindfulness. Mindfulness adalah praktik yang membuat kamu lebih fokus terhadap situasi saat ini dan menerimanya tanpa menghakiminya. Mindfulness sendiri adalah suatu kondisi di mana pikiran, perasaan, dan tubuh kita berada pada saat ini tidak menggambarkan ke masa lalu maupun ke masa depan, serta non-judgmental. Lalu dengan cara guided imagery. Guided imagery adalah suatu teknik yang menggunakan imajinasi individu dengan imajinasi terarah untuk mengurangi stres. Dilakukan dengan cara memejamkan mata, lalu membayangkan sesuatu yang menyenangkan dengan berbagai modalitas seperti visual, auditori, dan kinestik untuk membantu meningkatkan imajinasi. Meskipun kenyamanan ini bersifat jangka pendek, namun guided imagery bisa menjadi pertolongan pertama psikologis dalam menanggulangi kecemasan berlebih. Selanjutnya juga dengan cara self-talk. Self-talk adalah berdialog dengan diri sendiri menggunakan kalimat positif. Perlu diketahui bahwa emosi cenderung dipengaruhi oleh pikiran kita, yang dimana pikiran kita sangat tergantung dari bagaimana kita menafsirkan suatu peristiwa. Maka dari itu, penting bagi kita untuk memperbaiki kembali apa yang menjadi isi pikiran kita, karena pikiran yang positif akan meningkatkan kualitas emosi dan perasaan. Yang terakhir dengan expressive writing atau menulis ekspresi, merupakan kegiatan penuliskan perasaan dan pikiran yang paling mendalam dari peristiwa yang dialami, baik pengalaman yang menyedihkan maupun pengalaman yang menyenangkan melalui tulisan. Selanjutnya, pendekatan spiritualisme. Kita harus memahami bahwa ada hal-hal yang dapat kita kendalikan dan ada juga hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Pahami juga bahwa ada zat yang maha kuasa, yang maha mengendalikan segala sesuatu. Dengan memahami hal ini, hati kita akan menjadi lebih tenang. Dengan catatan, tetap imbangi dengan upaya preventif terbaik.
Meningkatkan spiritualisme bisa diterapkan dengan menulis jurnal kebersyukuran. Entah nikmat sehat sampai hari ini, nikmat bekerja dari rumah, atau nikmat kebersamaan dengan keluarga. Sebab, tidak semua orang mendapatkan privilege tersebut di masa pandemi ini. Penting bagi kita untuk tetap bersyukur, meningkatkan kesabaran yang tinggi, berlapang dada, seraya tetap melakukan ikhtiar terbaik untuk menjaga diri dan orang lain agar terhindar dari virus COVID-19. Selanjutnya, bijak dalam menyaring informasi atau berita seputar COVID-19. Yang pertama, informasi yang reliable atau sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Yang kedua, kita harus membatasi waktu dalam membaca berita-berita yang tersebar di media. Yang ketiga, tidak semua informasi dari berbagai sumber harus kita ketahui. Yang terakhir, kita harus menyaring informasi terlebih dahulu sebelum kita sharing atau membagikannya dengan orang-orang di sekitar kita. Reliable information. Pastikan bahwa kita hanya mempercayai informasi mengenai COVID-19 yang dapat dipercaya atau valid dan reliable. Misalnya sumbernya dari WHO atau World Health Organization. Saring informasi sebelum sharing. Kita harus bijak dalam memberikan informasi ke orang lain agar tidak menimbulkan kepanikan kolektif. Menerapkan hidup bersih dan sehat. Selalu mencuci tangan sebelum menyentuh area wajah, mata, hidung, atau ketika akan makan. Gunakan masker dan sedia hand sanitizer bila terpaksa harus keluar rumah, serta bersihkan benda-benda yang sering disentuh dengan menggunakan disinfektan. Pastikan asupan gizi tercukupi dan istirahat teratur. Selanjutnya, dengan olahraga teratur. Usahakan selalu berolahraga setiap hari sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Aktivitas otot mampu menurunkan jumlah hormon kortisol yang menjadi pemicu stres dalam tubuh. Stretching sekitar 20 menit setiap hari. Dengan berolahraga, hormon endorfin, yaitu hormon yang berperan dalam kestabilan suasana hati atau mood serta mencegah stres, yang dihasilkan tubuh kita meningkat. Kita semua bisa berpikir positif untuk menghadapi coronavirus. Berpikir positif dapat menjadi cara yang efektif untuk menanggulangi rasa cemas berlebihan. Penting bagi kita semua untuk berpikir positif bahwa semua elemen, pemerintah, WHO, para peneliti, masyarakat yang peduli, sedang melakukan upaya yang terbaik untuk menanggulangi COVID-19. Kendati demikian, berpikir positif juga harus diimbangi dengan sikap realistis bahwa pandemi COVID-19 ini memang bahaya dan berpotensi mematikan. Cara selanjutnya yang bisa kita gunakan adalah berpikir positif, namun tetap realistis. Maka keliru bila kita mengandalkan pikiran positif yang kita bangun, lalu abaikan dengan himbauan pemerintah. Imbangi pikiran positif dengan tetap bersikap realistis, yaitu menjalankan anjuran WHO untuk physical distancing, menggunakan masker jika memang terpaksa harus keluar untuk memenuhi kebutuhan pokok, dan hidup bersih. Mari tetap tumbuhkan pikiran positif bahwa himbauan untuk physical distancing di masa pandemi ini adalah bentuk cinta terbaik yang bisa kita berikan kepada sekitar untuk menekan laju penyebaran COVID-19. Tetap berhubungan pada social support. Meski saat ini kita sedang menerapkan physical distancing, kita harus tetap berhubungan dengan sosial melalui media yang tersedia. Karena pada dasarnya kita adalah makhluk sosial. Tetap rutin menghubungi keluarga bagi yang sedang rantau. Sekaligus saling mengingatkan satu sama lain untuk taat pada himbauan pemerintah. Bila dirasa dukungan sosial belum mampu menanggulanginya, kecemasan akibat COVID-19,
Jangan ragu untuk meminta bantuan profesional. Konsultasi psikologis. Kita bisa meminta bantuan kepada yang lebih profesional, seperti psikolog, konselor, psikiater. Layanan psikologi lokal. Saat ini tersedia sejumlah layanan psikologi di berbagai daerah yang sifatnya gratis, khusus menangani permasalahan psikologis yang muncul karena masa pandemi. Layanan psikologi pusat. Pemerintah juga membuka layanan psikologi sejiwa, layanan konsultasi selama masa pandemi COVID-19, yaitu dengan menghubungi 119 dan memilih nomor, menekan tombol 8. Tetap produktif dan peduli. Sehat mental bisa diartikan dengan produktif. Salah satu karakteristik individu yang sehat mental adalah mampu bekerja secara produktif dan bermanfaat sesuai dengan bidang kerjanya, keluarganya, komunitas, dan di antara teman. Saat masa pandemi, kebijakan pemerintah untuk bekerja dari rumah selama masa pandemi COVID-19 ini bisa dimaknai secara positif bahwa produktivitas tidak diukur dari di mana lokasi kita bekerja, melainkan seberapa besar manfaat yang dapat kita berikan untuk sesama. Jika merasa bosan selama bekerja di rumah, ada beberapa metode yang dapat kita terapkan untuk dapat meminimalisir hal tersebut, yaitu stretching, berjemur, rehat sejenak, nikmati kebersamaan. Stretching, berjalan ke teras rumah untuk meregangkan otot-otot yang hanya dipakai duduk sepanjang waktu. Berjemur, berjemur di pagi hari, yaitu sekitar pukul 9 sampai 10 pagi. Berjemur bisa dilakukan di teras rumah atau cukup dengan membuka tirai jendela dan dekatkan tubuh kita dengan sinar matahari. Rehat, jika siang hari sudah mulai lelah, kita bisa mandi atau istirahat siang selama 20 sampai 40 menit. Dan yang terakhir, nikmati kebersamaan. Dengan segala fleksibilitas di atas serta waktu yang lebih banyak bersama keluarga saat bekerja, semoga dapat memunculkan emosi positif dan tetap produktif yang pastinya. Tetap saling peduli dan saling jaga. Yang pertama, bangun empati dan ulurkan bantuan apapun yang bisa meringankan tekanan masyarakat yang belum bisa memperoleh privilege bekerja di rumah. Misal, donasi melalui berbagai platform online dan komunitas sosial yang reliable. Yang kedua, altruisme. Tindakan sukarela menolong orang lain atas dasar empati tanpa mengharapkan timbal balik atau feedback. Kenapa? Karena bermanfaat bagi kesehatan mental, yaitu mengurangi emosi negatif yang muncul karena tekanan situasi, memunculkan perasaan berharga. Dan yang terakhir, kelola rasa empati dan peduli dengan lingkungan sekitar untuk menyehatkan mental kita sekaligus membangun kesadaran kolektif untuk sama-sama menyelesaikan masalah selama masa pandemi COVID-19. Stop stigma. Menghadapi situasi pandemi COVID-19 tentu bukan dengan panik, apalagi hingga memunculkan stigma terhadap tenaga medis dan pasien yang menderita COVID-19. Kepanikan justru membuat pikiran kita tidak jernih, muncul perasaan cemas tidak terkendali, dan juga tindakan yang menjauhkan kita dari solusi. Munculnya stigma justru akan menyakiti seluruh manusia dengan menciptakan ketakutan berlebihan. Stigma juga dapat memengaruhi kesehatan mental kelompok yang distigmatisasi sekaligus masyarakat tempat kelompok tersebut tinggal. Jangan sampai kepanikan kita justru menimbulkan permasalahan kesehatan mental bagi orang lain. Saling jaga, saling peduli. Penting bagi kita semua untuk menghentikan stigma, untuk sama-sama menjadi masyarakat yang tangguh dan sehat mental. Saatnya masyarakat dan tenaga medis saling peduli dengan meningkatkan empati. Karena pandemi COVID-19
hanya akan berakhir apabila ada kesadaran kolektif untuk patuh dengan prosedur selama masa pandemi dan saling jaga satu sama lain. We will get through this together.